Ada jam-jam yang aneh, tidak logis sebagai manusia, bisa muncul di situ dan diakui kebenarannya karena mempertimbangkan katanya. Mana sih Pak Hakim kok nggak kelihatan nih? Biasanya ada kok, nggak ada ya. Contoh, contoh ya. Jam segini, saya mau bacakan ya. Aku sudah saya kasih contoh nih, coba. Dari sini Bang Nelson, dari sini saja satu halaman saja nih. Satu halaman ini Siap, Mister. tadi sudah dibaca bahwa mengenai hal terdakwa Ririn Rifanto seolah-olah saudara Evan yang bersalah dalam kejadian pembunuhan ini. Saksi tidak tahu. Oke. Saksi itu maksudnya Prio ya. Bahwa mengenai percakapan dalam aplikasi WhatsApp antara terdakwa Ririn Rifanto dengan korban Evan, saksi tidak tahu. Oke, ini ada petunjuk di sini. Ada percakapan WhatsApp. Kalau WhatsApp itu Bang Nelson, antara saya Bang Nelson dengan Bang Nelson. Bang Nelson. Oke, dibalas dulu Bang Nelson. Karena itu harus di-mute dulu. Kalau percakapan saya dengan Bang Nelson, artinya handphone itu berdua antara saya, Mr. G, dan Bang Nelson. Kalau percakapan WhatsApp saya ini saya hapus, masih ada percakapan di handphone Bang Nelson, betul? Betul. Masih. Gak hilang. Iya dong. Iya, iya. Logika. Saya ini sengaja menghapus. Kalau saya sengaja menghapus, masih terekam di teman-teman. Teman-teman coba aja. Istrinya di WA sama istri ini. WA kamu hapus. Di istri masih nyimpan. Artinya apa? Jika tidak diketemukan dari handphone saya, Evan tadi ada kata-kata itu. Artinya apa? Bertemulah percakapan itu dua arah. Jadi tidak bias kemana-mana. Oke ya. Kenapa saya katakan begini? Kalau memang mau mencari fakta, ya dari situ ceritanya. Kalau handphone saya ini merasa katanya saya yang buang, katanya yang ini. Tapi kok bisa selebrit? Nah, kalau hakim mempercayai itu artinya harus berdasarkan dari bukti. Kalau saya dengan Bang Nelson, aku yang hapus, Bang Nelson masih punya bukti, ya enggak? Bang Nelson? Ya, masih. Bang Mister G, pastilah. Bahkan bisa saya simpan itu. Nah itu. Masalahnya di situ. Tapi gak dicari. Supaya apa? Memperkuat tadi pernyataan ini. Ini mana Pak Hakim tadi? Ini Pak Hakim ada tadi nongol. Pak Hakim atau Kuman ya tadi ya? Mana sih Pak Hakim? Kuman. Oh Kuman. Ah, dia bilang di sini aku hakim gitu kok. Oh Kuman Pak. Hakim garis itu, hakim garis. Oh. Ya silakan Bang Nelson ceritakan tentang hal demikian itu. Memang bukan saya bercerita, tapi secara logika itu kalau percakapan dua arah, yang searah ini handphonenya hilang katakanlah atau ini masih ada loh buktinya, kan begitu Bang Nelson, silakan. Iya, masih ada Bang Mister G, karena itu kan data elektronik ya, nggak bisa
nggak bisa dilindungi. Apalagi di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan ada tuh jelas dari WhatsApp itu bisa disimpan dan bisa nggak boleh diotak-atik sama orang lain dan segala macamnya. Kecuali untuk kepentingan penegak hukum. Nah itu di handphone itu pasti masih ada itu data-datanya tuh yang dari EPAN itu. Karena kan nggak boleh diambil orang. Kan hak pelindungan data pribadi masih bisa dilindungi, nggak boleh macam-macam gitu ngambil itu kan. Kecuali aparat penegak hukum ya untuk kepentingan penegakan hukum. Itu ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi masih disimpan itu, nggak bisa kapus. Ya. Ya. Ya, masih. Oke. Oke, tadi saya sempat WA sama Jelita itu bertanya, Mister Z ini nomornya siapa? Jelita begitu ya, ini nomor apa Mister Z? Jelita begitu ya Jelita? Benar, Mister. Iya, ya kalau nomor baru ya nggak akan ada tulisannya di situ ya not information, kan begitu nomor siapa itu? Coba cari nomor yang benarnya, baru ada informasi. Dia tulis di situ nomornya si ini, nomornya si ini, nomornya si ini. Meskipun dia ada nomor-nomor situ, tapi kalau bukan itu nomornya, ya not information. Kenapa bisa not information? Karena nomor itu nggak pernah dipakai, nggak pernah dikenal, nggak pernah ini tiba-tiba muncul. Jawabannya ya not information. Tapi kalau nomor itu pernah dipakai pasti dia ada riwayat menghubungi. Siapa aja itu yang dihubungi. Oke. Nah, teman-teman, Ririn itu kan punya nomor handphone, 2 nomor handphonenya. Terus nomornya itulah ya. Tetapi ganti nomor lain. Ya jawabannya not information. Dan not information itu dijadikan ini diyakini oleh hakim telah melakukan begini-begini tapi tidak ada informasi. Justru artinya lain. Artinya diartikan lain. Terdakwa telah menghilangkan nomornya sendiri. Contohnya seperti itu. Mana tadi ada Pak Hakim kok? Ya not information, ya namanya nomor baru yang tidak dikenal ya akhirnya ya not information. Apalagi tadi ya? Aku jadi Herman deh. Ada nih Pak Hakim nih. Pak Hakim, janganlah Pak Hakim. Masih pada muda-muda semua nih Pak Hakim. Jangan sampai ada yang stroke nanti. Nggak bisa menikmati pensiun nanti. Enak itu kalau pensiun seger begini. Ya Pak Hakim. Walah Kim. Oke. Ya Jelita tadi nanya apa? Itu saya sudah cek not information itu. Jelita silakan. Siap, Mister. Karena di situ kan di atasnya tulisannya itu apa sih pemeriksaan device ya, Mister. Lalu kemudian handphone yang diperiksa itu Redmi A5. Saya nggak tahu Prio itu punya handphone apa ya mereknya. Tapi Itu dia punya. Nomornya? ya, nah dalam pemeriksaan itu diterangkan bahwa ada carrier name. Carrier name itu mungkin provider ya, Mister. Nah, 2 kartu Tri, 1 Telkomsel. Nah, sementara itu yang diperiksa itu Redmi Note 5, A5 apa kalau nggak salah itu. Dan setahu saya itu punyanya Ririn, tapi kok bisa ada 3 provider ya, Mister? Nah, saya awam ya, sekali lagi saya awam tentang itu, cuman itu yang saya pertanyakan itu, Mister. Sebenarnya itu yang diperiksa handphonenya siapa, Mister? Handphonenya penjual counter. Jadi gini, Mister, di situ ada 2 nomor telepon Tri, disebutkan nomor teleponnya di situ, ditulis nomor teleponnya. Terus ada juga Telkomsel, tapi nomornya nggak muncul di situ, Mister. Telkomsel, nggak tahu saya karena saya cuma lihat selembar pertama doang, nggak ngelihat belakangnya atau gimana. Tapi yang jelas di situ pemeriksaan dari device Xiaomi Redmi A5 apa kalau nggak salah tuh. Redmi apa ya itu namanya tadi tuh?
Redmi A5, lu ngomong jangan kayaknya itu nggak Ya bagus soalnya didengar. saya di handphone mister nggak bisa buka kan, jadi nggak lihat. Ya, Redmi aku A5 aku itu. udah hafal. Bunyinya di situ dalam kurung not information. Dah, itu aja diikutin. Iya, ya itu kan jadi antik ya kalau misalnya sesuatu yang bentar mister, saya pindah dulu. Jadi sesuatu yang penting untuk vonis mati seseorang itu, tapi dilandaskan dengan apa pembuktian-pembuktian yang sedemikian rupa yang luar biasa lah kalau menurut saya, Mister ya. Seperti yang saya bilang kemarin nih, Mister, hakim itu puitisnya itu eh, sangat amat kena sekali. Maksudnya sangat amat bagus lah, Mister, kata-katanya si hakim itu memponis atau apa seseorang itu tidak berdasarkan, taruh bentar ya, saya cari kata-katanya nih. Udah ketumpuk-tumpuk ya. Tidak berdasarkan cerita yang menyentuh hati, tapi berdasarkan fakta. Saya jadi bingung di sini, Mister. Fakta yang mana? Yang namanya fakta, setahu saya itu masuk dalam logika. Dan menurut saya orang yang memvonis seseorang itu artinya memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tinggi dan luas serta intuisi. Misal. Jadi menurut saya ya, ini koreksi kalau saya salah. Intuisi. Intuisinya itu harus tajam, apalagi hakim memiliki privilege yaitu bisa memvonis seseorang berdasarkan pengamatan-pengamatannya. Dan di dalam vonis-vonisnya tersebut hakim mengatakan bahwa telah mengamati dari sikap terdakwa, tingkah laku terdakwa dalam menjawab, intonasi dan lain-lain. Artinya kan setidaknya hakim punya itu ilmu itu gitu loh. Mana yang dikira sekira masuk akal dan tidak, itu kan. Tetapi kenapa perilaku seseorang di sini yang dikatakan jam 2.30 sudah selesai nih mengeksekusi korban Budi di dalam tokonya, lalu dia keluar ya menuju, artinya kan masih ada jalan ya, jam 02.30 keluar dan berjalan ke arah rumah Budi, lalu kemudian dengan narasi-narasi di situ mengeksekusi 4 orang 02.30. Tapi kenapa 02.59 itu Ririn dan Priyo sudah pergi, sudah selesai mengeksekusi 4 korban, pergi mengambil mobil pickup bersama Priyo sambil mempersiapkan rencana selanjutnya. Artinya ya 29 menit plus jalan dari toko ke rumah itu plus menghabisi atau mengeksekusi 4 korban. Ini manusia mana yang bisa mengerjakan pekerjaan atau aktivitas cukup berat dan luar biasa dalam jangka waktu 29 menit, bahkan kurang dari 29 menit, karena ada proses perjalanan dari toko sampai ke rumah korban sekitar kurang lebih 100 meter. Itu manusia mana? Apakah dia adalah titisan jin dari Nabi Sulaiman? Atau dia titisan dari siapa ya? Saya ngomong gini aja di bawah udah ada yang macem-macem, Mister. Jadi itu loh, Mister. Maksudnya saya bilang, lah intuisinya nih kemana gitu. Intuisinya kemana ini? Lalu kemudian nalarnya, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal lah menurut saya ya, Mister. Tapi kok bisa dipercaya gitu. Bisa diyakini. Demikian, Mister. Ya, oke. Saya teman-teman, saya tidak sedang mempengaruhi teman-teman. Teman-teman mau percaya atau tidak ada masalah buat saya, nggak ada masalah. Saya hanya menyampaikan fakta. Tidak ada yang bukan fakta, fakta semua. Sekarang nih, saya mengatakan fakta ini. Coba tolong Bang Nelson, halo. Iya, halo. Nah, coba ada halaman di situ, halaman itu di 279. Kalau ada 279, kalau Jelita ada nanti bisa dibantu Mbak Jelita. Ada nggak 27, 275, 275?
275. Mister, aku dari 279 adanya. Ya, Bentar, saya lihat dulu nih di laptop. ada di direktori, Mister, direktori. ini sambil nunggu Bang Nelson nih, Mister. Sambil nunggu Bang Nelson ya. Hmm. Izin ya, Mister. Ya. Ini nih di 02. Izin ya, Mister. Iya, sudah dari tadi iya itu loh. Kamu tuh nggak. Siap. Nggak kedengeran. Jam 02.59, Ririn kan pergi nih naik mobil pickup bareng Prio, katanya mempersiapkan rencana selanjutnya. Lalu kemudian di antara jam 2.59 itu, jam 02.59 itu ada jam 3.36 Ririn mengunduh aplikasi Bank Jago, itu nggak tahu posisi di mana. Tapi yang jelas fakta mengatakan ya, membuktikan ya, ini tertulis ya, ini Mister ya. 03.56 Ririn video call si Sela dengan posisi di rumah Budi. Posisinya di rumah Budi ya, Mister. Ini 03.56. Lalu loncat ke nomor ke jam 04.14. Di situ dikatakan Ririn dan Prio dengan mengendarai pickup kembali ke rumah Saroni. Ini kan runutan dari 0259, Mister. Jadi kesannya 0259 Ririn pergi naik pickup, baru kembali itu 04.14. Tapi ternyata di 03.56 Ririn melakukan video call di rumah Budi. Ini gimana, Mister? Aku ikut piye iki. Demikian, Mister. Ya kowe kok takon aku terus piye? Takon karo konco-konco lah. Memang jam-jam ini penting teman-teman, karena jam ya 1 menit aja itu sudah memposisikan orang nih. Ini orang saya nih kalau 1 menit itu sudah ada di Indomart beli rokok. Kalau salah bilang aku 1 menit ada di sini, oh nggak bisa, kamu terekam di CCTV Indomart. Gitu ya. Ini nanti tak sudah Bang Nelson sudah ada. Ini lagi buka. Lagi. Di mute dulu. Saya hanya mau sampaikan ini jam itu hanya ini saya kasih cerita dulu ya. Saya cerita dulu ya. 13.58.03 13.58.03 muter saja di situ hingga 14.01.40. Kalau 13.58 sampai dengan 14.01 itu hanya 2 menit. 2 menit saja dia pembuat analisa ini 1 halaman. Kalimat 2 menit itu diulang-ulang di situ. Percaya nggak teman-teman? Jadi saya bilang manfaatnya apa? Kalau 2 menit yang urgen itu nggak ada masalah. Kalau 2 menit hanya begini judulnya nih. Terlihat 2 orang berbaju hitam. Sama terlihat 2 orang berbaju hitam. Nah terus maknanya dari sini apa? Untuk diketik sampai 1 halaman begini. Mr. J, ini udah ada nih. Pasal yang halaman 277 ya, Mr. J. Ah? 275 dulu. 275, halaman 275. Ya, coba diamati. Coba diamati 2.1 sampai dengan 2.7. Itu waktunya hanya berapa? Ada berapa menit? Saya bacakan aja deh, Mr. J. Ya, oke lah. 2.1 bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 13.58.03 pada teras rumah tempat tersebut terlihat 2 unit sepeda motor dan dibatasi oleh pagar besi. Terlihat juga jalan yang terkena sinar matahari cukup terik. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 14.00 detik 57 WIB terlihat seseorang laki-laki menggunakan pakaian hitam dengan motif bergaris putih di bagian punggung dan celana biru pendek mengendarai sepeda motor berwarna putih hijau melintas di depan teras rumah tersebut.
Fokuskan di Oh, pada jam, tanggal ya. 20. Fokuskan di jam, fokuskan Iya, di jam. 14.01 terlihat seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan turun dari sepeda motornya. 14.01.08 terlihat seseorang laki-laki menggunakan pakaian hitam berjalan ke arah samping rumah teras tersebut. 14.01.10 terlihat seseorang laki menggunakan pakaian hitam dan celana biru pendek berjalan ke arah samping teras rumah tempat tersebut. 14.01.37 WIB terlihat seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam dan celana biru pendek berjalan dari arah samping teras tempat rumah ke arah jalan. 14.01.40 terlihat seseorang laki-laki menggunakan pakaian hitam dan celana biru pendek berjalan melintas di depan rumah teras tersebut. 14.02.02 terlihat momen rekaman video CCTV yang mengarah ke depan teras sebuah rumah tempat. Oke, terus lanjutkan. Menimbang bahwa dengan mengacu kepada syarat formilnya maka dikualifikasikan sebagai bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Oke, stop sampai di situ, Bang. Stop sampai di situ, Bang. Memang secara formil iya, tetapi materialnya nggak ada. Coba dari 2.1 ke 2.8 itu apa maknanya, Bang, di situ, Bang? Yang berkrusial. Berkrusial. Hanya berapa menit itu diceritakan untuk satu halaman itu maknanya apa? Terlihat seseorang laki-laki menggunakan pakaian hitam dan celana biru Iya, jalan. iya kan? Iya, cuma itu aja maknanya. Berjalan ke rumah teras, diulang-ulang gitu. Terlihat seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam dan celana biru. Ya, nggak ada cerita ya. Tapi itu bisa meyakinkan loh, bisa merangkai sebuah cerita loh, Bang. Nah itu segitu ya Bang. Iya, caranya tuh gitu loh. Terus ada lagi tuh, ada flash disk yang dikirim, tulisannya tuh begini. Flash disk toko bangunan depan TKP. Isinya kosong. Hasilnya adalah kosong loh itu, hasilnya itu kosong. Hasilnya adalah telah dilakukan pemeriksaan terhadap flash disk kosong sekian dengan hasil begini kosong, nggak ada isinya, nggak ada cerita, tapi bisa dirangkai dengan yang tadi, bahwa berkaitan dengan CCTV yang ini kemudian ke rumah, membawa ini ke rumah, habis itu menguburkan. Lu ceritanya ini dari mana? Kalau cerita tuh yang urut. Dari sini, Pak, ini kalau mayat dibawa ke rumah yang TKP, berarti tersorot oleh CCTV bangunan. Nah, itu disandingkan tuh, muncul itu. Ya, kalau ini mobil berangkat dari toko, ada CCTV-nya, sampai di rumah ini ada CCTV-nya lagi. Terlihat dengan jelas sedang menurunkan mayat. Sini tadi menaikkan mayat, di sini menurunkan mayat, ketemu baru bisa dijadikan cerita. Tapi kalau ceritanya tadi ini begini, terus ini yang sono begono, tiba-tiba ada cerita itu. Telah melakukan ini mayat kemudian menguburkan. Lu terus piye ceritane? Yang paling lagi, Mister, di sini dikatakan bahwa setelah mengangkut mayat, pickup itu kondisinya parkir di depan rumah korban. Di depan ya, Mister, di depan rumah korban. Artinya tuh ada CCTV toko bangunan ya, Mister? Iya, makanya saya bilang tadi, Mbak, kalau kejadian katakanlah yang apalagi yang muncul di muka di pagar itu tanggal 29 di pagi hari itu manusia, berikutnya pasti manusia kan? Benar, Mister. Ini semua bukan saya mau ngarang-ngarang ngomporin, bukan.
Ini loh faktanya, tak suguhkan kepada teman-teman yang menilai. Kalau cerita berdasarkan fakta, asik mendengarnya. Misalnya, seperti kemarin tuh, ada kok di Jawa Barat tuh yang buang dari tol, kemudian terekam CCTV sampai di bawah ada orang, kemudian mobil itu lewat tol. Itu cerita. Cerita tapi berdasarkan fakta. Tapi kalau ini cerita, asumsi Pak. Mohon maaf, asumsi. Ada tadi Pak Hakim, mana Pak Hakim ya? Nah, terus ini lagi nih Mister nih. Tapi emang pinter sih ya Mister ya. Ini ditaruhnya di bawah nih, keterangan saksi Sela yang menelpon Ririn jam 1.26 ya. 1.09 mereka berangkat ke toko Budi. Lalu kemudian itu selesai mengeksekusi itu jam 02.30. Nah, di tengah-tengahnya Mister, di tengah-tengahnya itu masih ada jam 1.26 di mana Sela telepon Ririn, lalu kemudian diangkat oleh Ririn bilang lagi di tempat Budi, lagi di rumah Budi. Artinya Mister, di tengah-tengah eksekusi kok sempet-sempetnya gitu ya si Ririn ngangkat telepon sambil mukulin Budi pakai palu. Halo Sela, gue lagi di rumah Budi nih, kemplung, templung begitu Mister. Itu kan aneh Mister. Nah, supaya tidak menjadi mana sih Pak Hakim tadi? Supaya tidak menjadi pertanyaan harusnya ditanyakan. Sela kan ada nomornya. Sinkron kan? Itu loh maksud saya tadi. Kan cuman berdua, bener nggak sih? Kamu telepon-teleponan di jam segitu, jam-jam rawan. Itulah cara mainnya begitu. Mister, Hai. jadi kalau saya rasa ya Mister, telepon si Sela ini pasti ini udah terekam di data call-nya ya Mister. Pasti ada jamnya kan. Cuman yang tidak terekam ini kan masuknya Budi dan Prio ke dalam toko. Itu kan nggak ada kan Mister. Lalu kemudian keluarnya mereka setelah mengeksekusi juga nggak ada kan CCTV-nya. Tapi ternyata si Sela itu kan nggak bisa dikutak-katik jamnya itu yang di handphone. Data lognya itu Mister. Ya kan? Kalau nggak mau dia taruh di tengah-tengah. Kan enak tuh. Kring, kring. Ya halo Sela. Gue lagi maluin Budi ini. Dizik. Ntar ya telepon lagi. Dizik. Kan nggak mungkin Mister begitu. Mau nggak mau kan dia taruh di tengah-tengah. Jangan kamu yang bilang dizik. Saya saja nih. Halo, yes, gitu kan lucu. Aku pikir kemarin waktu hakim nanya-nanya serius tuh, mana buktinya, mana buktinya. Aku pikir cari yang beginian seperti kita sedang ngomong nih. Aku pikir loh ya kan? Aku pikir wah ini hakimnya bagus nih, berarti dia mencari bukti itu sehingga menjadi terang benderang. Lu kalau kok malah bulat membulat, bukannya terang benderang. Halo Sela, halo Sela, begitu ya. Kurang lebih begitu Mister, sambil mukulin Budi, dia sambil ngangkat telepon Sela. Karena kan 0126 kan di antara 0109 dan 0230 Mister. Belum. Ya kan, mau ditaruh di mana Sela itu? Karena Sela itu udah fakta yang nggak bisa dibantah bahwa ada telepon jam 1.26 antara Ririn dan Sela. Gitu Mister. Tapi narasi sudah terlanjur, ya kan? Masuk ke persidangan itu ada TKP kedua. Halo Jadi Sela, halo Sela, kemplung gitu kan. Ini teman-teman, kalau yang tadi itu cerita berdasarkan apa? Berdasarkan asumsi. Ya kalau saya bercerita berdasarkan fakta. Faktanya koyong ini. Koyong ini kok dibanding-banding. Oke, silakan Abah. Bagaimana ini Bah kalau begini Bah? Sebelum ke Bang Nelson, silakan. Yang tadi turun tuh. Tadi Coba. nggak ditanya-tanya kali tadi turun tuh. Siapa? Siapa yang turun? Nggak tahu tadi. Jarang masuk dia.
Ya, jadi Bang Ji, tadi sebetulnya edukasinya kan untuk kita Mister, ada Bang semua. Ari nih, Mister. Ari Porong. Naik, Bang. Orang lagi capek tuh naik, biarin aja nggak apa-apa. Ini Sudah malam. dijelaskan sama Mbak Jelita, Bang Ji, Bang Nelson semua. Ya, semuanya ya itulah yang diputuskan oleh yang berwenang gitu kan. Malam Bang Ari. Malam Abah, Mr. Ji, selamat malam. Kayak gitu. Kavia, Bang Niti, Bang Nelson. Ini kalau memang memungkinkan ya Abah tinggal berharap ya dari kajian-kajian yang tadi kesesuaiannya terputus-putus. Hakimnya juga sudah memutuskan dengan secara sah dan meyakinkan. Ada harapan yang paling ini biar mataharinya juga terlalu dekat, mungkin lebih netral di sana. Ya di tahap 2 gitu. Kalau di tahap pertama seperti ini banyak cacatnya seperti yang dibacakan Bang Nelson dan Mbak Jelita tadi. Ya tinggal kita support dari belakang yang memang PH-nya ini kan lagi ancang-ancang mau menuju ke tahap berikutnya. Begitu Bang Ji. Nah, ini ada yang lagi semangat nih Bang Ari ini. Tiap hari teriak-teriak. Ya, dilanjut Bang Ji. Abah jangan bilang ya saya dorong dari belakang, nggak sanggup saya kalau hanya cuma dorong dari belakang, jatuh nanti saya. Ya orang dorong, kita kan bisanya mendorong. Dorong gerobak kita. Dorong gerobak siomay. Saya sudah jualan cilok ini. Sebentar, saya sapa dulu Niti ini. Inilah, Niti ini kadang-kadang bersuara, kadang-kadang tidak. Gimana? Sudah sembuh, Niti? 1 menit lagi. Ya kita tambah seru. Jadi mereka ini di antara berdua nih lagi saling balas. Yang satu dihajar di perkara MBG, yang satu di tempat lain. Itu aduh presiden buruk, atasnya udah begitu gimana bawahnya. Aduh. Kalau gue mah ketawa-ketawa aja. Karena aku udah tahu nih ending. Ini aku ada rekamannya, Pak. Kalau Abah mau. Sudah lama banget. Udah kepikiran deh waktu itu. Cuman alah enggak lah gitu. Kan ada yang telepon-telepon juga. Mana ada ini enggak, ada tempat enggak untuk gini? Enggak, aku enggak mau. Pasti endingnya juga masalah, aku bilang gitu. Oke, Bah. Ya, di luar itu semua. Ini ada rame-rame loh malam ini, ada di depan kantor. Untung aku sudah ingat ya teman-teman ya, saya bukan mengabdi kepada siapa-siapa, bukan mengabdi kepada kesatuan mana, enggak. Saya itu mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi enggak peduli saya, enggak peduli saya. Saya harus ngomong begini ya ngomong begini. Oke ya, saya peduli dengan mengabdi kepada bangsa dan negara, teman-teman. Ini ada Neti atau Niti. Halo Niti, assalamualaikum. Adakah suaramu? Lu tadi tuh ada. Ya terus gimana Niti, sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya udah kalau gitu ya Niti, kamu di situ ya. Aku kaget tadi, tak kira kamu
Kira kamu mau ngomong apa kamu, Niti, atau ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman di seluruh dunia? Enggak, Mister J. Saya nyimak saja, nggak bisa ngomong. Perasaan baru suaranya kita dengar. Dia ngaku tidak bisa ngomong. Ini nih ketularan Pak Hakim nih. Oke, selamat pagi Ari Porong. Selamat pagi Mr. Z, Jafia, Kaniti, Bang Nelson, Abah, Bang teman-teman Ari. yang di bawah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Bang wabarakatuh. Are. Waalaikumsalam. Bang Ari, kata hakim kan tidak bisa mengadili hukum, tidak bisa mengadili seseorang berdasarkan cerita yang menyentuh hati, melainkan berdasarkan fakta yang meyakinkan dan hakiki. Lah kok bisa 0230 baru keluar meninggalkan toko setelah mengeksekusi ke dua korban Budi, kemudian 0259 udah pergi ngambil pickup. 0230 meninggalkan toko setelah mengeksekusi Budi, dilanjutkan untuk mengeksekusi keempat korban di rumah korban. Tapi 0259 udah selesai, Jal. Iki piye, Jal? Ya itu Kak Via ya, dari awal kan kalau Ari pribadi memang Ari ini nggak suka nyatet Kak Via. Tapi Ari dengar Ari tarik ke belakang itu kan dari keterangan-keterangan Prio itu, dan ternyata sepertinya ya kalau pandangan Ari ngelihat ini hakim, kalau Bang Don semalam dia nggak mau ya bilang yang ngambil comot sana comot sini, tapi faktanya gitu, comot sana comot sini. Justru seharusnya kan kalau misalkan ya memang kalau saya pribadi Mr. Z saya udah nggak kaget. Justru saya itu kemarin tuh masih berkeyakinan gitu loh bahwa ada perubahan gitu loh di kasus ini gitu loh. Ada ketegasan hakim. Tapi ternyata faktanya ya seperti ini lagi gitu loh. Belum ada perubahan sama sekali loh di APH, aparat penegak hukum di Indonesia ini masih seperti ini gitu loh. Berarti Ya, masih bisa dihitung pakai jari Mr. Z. ya, wes cerita kayak tadi sudah cerita Abah itu ada rame-rame, ada MBG, saya kita ada Yes. ada ini ada itu, wes rasa diceritakan itu nyata wi. Ya saya itu kemarin tuh masih berpikir positifnya hakim masih sangat-sangat objektif Mr. Z. Tapi faktanya kalau yang putusannya yang seperti ini yang diambil, terus mau kayak mana? Kan seolah-olah yang saya bilang kemarin Mr. Z, semuanya ini dari dulu seperti cuci tangan gitu loh. Yang penting kerjaannya beres. Ini kok ada yang bilang ras terkuat di bumi itu apa toh? Ya ras terkuat di bumi itu ya mama. Kata Pak Susno gimana Bang Ji? Kata Pak Susno dulu. Apa? Cicak. Cicak-cicak di dinding, Bah. Diam-diam terbang. Terbang ke sungai jadi apa? Kalau terbang ke sungai itu tergantung bisa berenang nggak ceceknya itu. Kalau bisa berenang berarti jadi kadal, Bah. Kalau nggak jadi buaya. Ya itu Mr. Ji. Makanya saya bilang kok masih seperti ini ya, seperti cuci tangan gitu loh. Ya silakan yang saya bilang kemarin-kemarin kan, dari kemarin-kemarin saya bilang dari penyidik yang penting bisa P21 nih. Udah P21 sudah, urusan JPU udah angkat tangan ya kan, udah beres, udah santai itu, udah angkat kaki ya kan. Dari JPU yang penting sudah nuntut, udah urusan hakim. Nah hakim udah mutus ya udah, silakan kalau mau ke proses persidangan hukum selanjutnya silakan gitu loh. Di sana masih ada hakim yang menunggu, hakim yang lain gitu kan. Kan seperti ini terus gitu Mr. Ji. Makanya gimana coba nasibnya kalau misalkan selalu orang-orang yang nggak mampu ini yang dikorbankan, yang nggak mampu mau bayar pengacara. Syukur-syukur kalau ketemu pengacaranya ini seperti Pak Tony.
Tapi saya masih ngambil apa ya, hikmahnya Mr. Ji dari kasus-kasus ini, Mr. Ji. Kenapa? Banyak advokat-advokat yang muda-muda, Mr. Ji ya. Contoh kayak Bang Nelson ya, ada Kak Sil, mau muncul gitu, mau muncul dan membantu gitu kan. Nah inilah, jadi biar kelihatan gitu loh di kasus ini gitu loh, bahwasannya bukan hanya Pak Tony sendiri gitu loh. Masih banyak di Indonesia ini advokat-advokat yang memang tegak lurus demi keadilan dan tanpa melihat kliennya itu siapa. Saya sih masih berharap penuh, Mr. Ji, kepada ya semua ini kan ada yang baik ada yang tidak, Mr. Ji. Itu aja sih, itu kan hanya oknum-oknum, tapi memang lebih banyak oknumnya. Makanya yang baik-baik ini bisa kadang-kadang suka terbatas ruang geraknya, Mr. Ji. Eh, ada Pak Hakim nonton. Pak Hakim, naik ke sini Pak Hakim. Itu ada Bang Don di bawah kayaknya, Mr. Ji. Izin Bang bentar Don. Mr. Z. Ini kan di bawah ada Mr. Lim nih ya. Mr. Lim kan tadi katanya nanya sama aku, sementara kan aku ada ngejelasin, terus ada baca yang harus aku baca tadi kan. Jadi aku nggak fokus sama sama komentar-komentar di bawah. Nah sementara saya nggak tahu nih pertanyaan dia apa. Tapi gue malah ngambek. Infokan bocah-bocah bangkit. Mana ayam, mana telur. Masa sih nanya begitu? Liga Langit lawan Liga Bulldog. Jadi aku nggak selalu fokus sama komen ya kak ya, mohon maaf banget gitu. Jadi kalau misalnya mau bertanya ya diulangin pertanyaannya, kalau enggak ya udah gitu. Makasih ya. Lu sih temen cuma nanya kok nggak dijawab, ngapain jawab aja. Itu kalau temen nanya dijawab, jangan inilah, aduh. Dia Iya, bilang gini, baca ya nggak selalu lihat komen say, nggak selalu lihat komen. Aku kan lagi baca juga itu kertas-kertas yang tebel itu. baca Disuruh baca DM, susah banget. baca Innalillahi wa DM. inna ilaihi rajiun. Udahlah skip kalau gitu. Lanjut, Mister Z. Aduh, kasihan orang bertanya serius malah ini. Oke, ini ada ini pertanyaan dari Arti. Kalau kalau nanya kita ini bagus nih Arti nih. Ini namanya logika nih, pertanyaan logika. Kalau Prio cuma hukuman penjara, kenapa Ririn bisa hukuman metong? Sementara jelas-jelas Prio mengakui. Oke. Ini yang di awal tadi kita jelaskan. Dakwaan sama, TKP sama, perbuatan tidak penting itu bilang ini aku cuman jaga, saya bilang jaga pintu gerbang aja itu kalau memang kesepakatannya seperti itu ya nggak ada masalah, nggak perlu diperdebatkan karena cuman jaga pintu gerbang saya yang menghabisi ya, saya dengan penjaga itu namanya sama-sama untuk merencanakan, melakukan sama-sama, cuman berbagi peran gitu. Kalau berbagi peran itu sama-sama, menstreanya sama sudah. Jadi kalau sudah ada apa namanya meeting of mind-nya, perencanaan yang disepakati, ya sudah. Tapi kalau vonisnya berbeda, aku gak ngerti karena itu dari awal tuh begitu. Oke. Yang berikutnya ada pertanyaan lagi. Ya, ada pertanyaan. Inilah yang saya bilang ya, Mbak Via ya, kalau apa namanya pembahasan menjadi ini apa namanya banyak nih habis bahas ini bahas ini bahas ini bahas ini banyak. Jadi nggak fokus. Oke ya. Terus ini ada lagi pertanyaannya. Ada tadi kok masih. Pengacara korban sujud syukur lebui banget bersorak bahagia. Riva Flower. Coba aku ingin tahu dari Riva Flower. Riva Flower, saya ingin tahu apa yang diucapkan. Ada kan yang sebenarnya nih ya, yang sebenarnya itu no viral, no justice. Tapi saking semangatnya terbalik.
No justice, no viral. Bener mungkin. Kalau itu terbalik gitu loh maksudku. Benar begitu kah? Apa namanya siapa tadi ini? Mbak mbaknya Mbak Riva Flower. Mbak Riva blower. Mr. Z itu Mr. Lime pengen naik dari kemarin. Tapi gak dinaikin sama Mr. Z katanya. Lah kan aku bilang tapping dulu, tapping. Tapping. Assalamualaikum Mr. Z. Aku bukan kuman. Kan gitu kan jadi enak kita kan. Kita kan mau waspadai. Aku ingin berteriak. Ayo nggak apa-apa sih ini nggak apa-apa. Nah, tadi ada Prof. Emran loh. Udah Prof Emran tuh, bilang. Prof jam-jam segini sinyalnya masih ini Mr. Ji. Susah. Izin ya Mr. Ji, ini Mr. Lim. Itu Mr. Lim baca nggak? Aku udah bilang, nggak ada. Langsung berangkat ke toko jam 01.09. Bukan nggak kebaca lagi, kamu yang nggak baca. Jangan bilang begitu, bilang maaf, saya ulangi lagi ya. Gitu aja, nggak usah ini. Nanti kita makan nih Mr. Lim. Mana sih nggak ada kok. Bu Mr. Ji, saya nggak sesebar Mr. Ji. Mes, Coba rayu. anteng, ting tang ting tung, ada, ting tang ting tung, Mr. Lim ting tang ting tung gitu. Makanya kalau ada orang tapping itu dibaca. Kalau ada orang bertanya dijawab. Gimana sih Mbak Pia ini? Tang ting tung ting tang ting tung gitu loh. Jangan juga kita ini apa namanya teman-teman ya. Apa namanya itu kalau cepet cepet panas kayak anu tuh apa namanya? Tenang aja lah gitu loh maksudku loh. Nanti kan dijawab. Santai, nanti tensi 250. Nah ini kata Mister, kata saya turun dulu di jalan. Nanti naik lagi. Di jalan mau jalan. ini Mr. Lim, LC bukan? Ya, aduh. Kalau ada kok itu yang kalau mau cari LC di sini tuh ada. Bener ada. Kadang-kadang tengah malam tuh aku tuh lagi scroll tuh muncul. Hai guys, gue sudah cantik apa belum guys? Ini tato gue guys, ini anu gue guys itu kalau mau cari LC itu kan gampang. Ada kok. Aduh, jangan inilah. Oke lah. Apapun yang Anda katakan, apapun itu ya, apapun kita itu yang penting positive thinking, ya, positive thinking. Saya ini misalnya, oh Bang Nelson turun dulu, oke. Oh iya tadi ada di jalan, terima kasih ya Bang Nelson ya. Nanti kalau sudah sampai di ini ya. Mr. Lim, naik Mr. Lim, sini lu nanya, lu nanya sini. Lah nggak ada namanya Mr. Lim, nggak ada. Yang ada ini Mbak Yani. Ini kadang-kadang di teman-teman, kadang-kadang di permintaan itu ada sampai 40 orang, kita nggak tahu. Nggak tahu. Mr. Z ini ada Bang Jeffrey, ada Bang Don. Bang Jeffrey udah 2 kali naik nih Mr. Z. Dia lompat-lompat kan dia kasih tahu kalau lagi mau ngomong dia ngomong langsung dia buka mic langsung halo aku mau bicara boleh begitu kan. Siap. Assalamualaikum Mr. Z. Assalamualaikum. Kak Niti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Malam Bang Jepri.
Izin Mister C. Hei. Selamat malam. Izin. Siap. Ini izin menarasikan. Ini untuk saat ini kayaknya dari kejaksaan saat ini fakta integritasnya sedang diuji, Mister. Ya, Terkait dengan betul fakta integritasnya, dan lagi berita yang terbaru ini kan terkait juga Jampitsus juga kan terkait tidak pidana pencucian uang. Kejaksaan mulai sedang digoyahkan. Terlepas dari itu, Mister C, saya rasa untuk menegakkan suatu kebenaran ini dibutuhkan suatu tindakan yang nekat dan nyata. Menurut saya, pandangan saya seperti itu, Mister C. Karena untuk saat ini untuk membela Ririn tidak mudah, membutuhkan support yang sangat besar, Mister C. Apalagi ya mohon maaf, diduga ada orang kuat di belakang ini semua hanya untuk menutupi satu aset. Demikian Mister C. ya jangan salah. Kalau untuk membela Ririn tidak ya, mohon maaf, enggak. Saya itu hanya ini loh. Ini loh, ini Kebenaran Mister C, bukan membela untuk lepas. enggak tadi. Aku itu berdasarkan apa namanya? Berdasarkan kalau hakim kan berdasarkan pengamatan hakim. Kalau aku tuh hanya berdasarkan pengamatan Mister C. ada sesuatu yang janggal. Aku nggak ini ya. Tapi sesuatu itu janggal banget. Kita tidak mau pusing dengan itu namanya Ririn Priok, bukan itu yang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi terkait dengan penegakan hukum. Itu masalahnya. Sejujurnya nih saya kasih tahu nih, saya itu bukan mengabdi kepada institusi, kesatuan, instansi, bukan. Karena tidak ada urusannya. Karena saya mengabdi kepada, dalam sumpah saya itu mengabdi pada bangsa dan negara. Ya, dan cinta tanah air gitu. Makanya sampai seusia ini saya masih bisa bersuaranya, alhamdulillah. Daripada saya hanya menikmati, biarin aja, bodoh amat. Yang penting aku nggak ngerusuin mereka, nggak gitu juga saya itu, nggak bisa saya. Itu kita lihat kok. Saya mengatakan bahwa hukum itu untuk keadilan. Hukum itu untuk keadilan. Dan kita, masyarakat semuanya, tanpa terkecuali, nggak boleh diperbudak oleh mereka itu. Ya minimal mereka ini ya oknum aparat penegak hukum. Banyak. Ya salah satunya ya tradisional itu namanya membudak itu. Ya, menganggap budaknya itu, saya nggak mau yang begitu-begitu. Makanya teman-teman, jadi aku tuh bisa ngukur teman-teman semua di sini dari tappingannya, dari cara bicaranya, dari nalarnya, itu tahu saya. Makanya saya bicara biasa-biasa saja. Supaya apa? Supaya bisa menyentuh yang paling bawah. Ya termasuk kita ini kan kadang-kadang, bahkan mungkin aku sempat curhat ya sama Jelita ya. Mister. Ya, saudara-saudara kita ini pintar pada main TikTok. Namanya TikTok itu, yang penting ada handphone, ada pulsanya, ada akunnya, bisa main TikTok. Tapi kalau untuk berbicara tentang hal seperti ini, minimal harus punya latar belakang. Nah, latar belakang kita kan beda. Nah, masalahnya kawan-kawan semua juga punya latar belakang beda-beda. Saya tahu begini, mungkin saya tidak tahu masalah yang lain. Contohnya ya, saya tidak tahu masalah berkebun misalnya. Ya saya tanya sama orang yang hari-hari mencangkul di kebun. Saya nggak bisa memelihara ikan. Ya saya tanya sama orang yang hari-hari pekerjaannya memelihara ikan. Begitu.
begitu, ya kan? Tidak harus saya bilang, wah, eh, apa profesimu, terus oh begitu ya, udahlah nggak mau, itu nggak bisa saya nggak bisa, saya bisa ada di istana presiden, saya bisa ada di apa namanya itu, one team press, ya. Saya ada di BPOM, saya ada di Kementerian Tenaga Kerja, ada bisa saya masuk. Pada suatu hari saya juga bisa ada di sawah, saya bisa ada duduk sama saudara-saudara kita yang sedang dorong becak, bisa juga saya bersama-sama teman-teman yang sedang dorong gerobak, gitu loh maksudku itu. Jadi fleksibel ya, fleksibel saja gitu. Jangan terus mau di atas terus, di bawah nggak mau, nggak, kita nggak gitu, kita nggak gitu. Bang Jeffrey, terkait dengan Anda tadi bahwa memang sulit. Oh gini, perjuangan kita bukan perjuangan untuk membela. Sejatinya yang salah itu kan mereka-mereka, karena daya tangkapnya yang salah. Tapi kalau dikasih tahu kan susah. Sehingga framingnya seperti itu. Padahal sejatinya kita itu menginginkan aparat-aparat penegak hukum, ya, sering Abah dengar saya ngomong tuh, yang profesional, prosedural, dan proporsional, ya kan? Tidak menganggap tuh semuanya segala-galanya itu uang itu kan. Saya itu kan nggak suka itu kalau orang menganggap segala-galanya uang. Meskipun uang bisa berada di segala tempat. Nah, terkait hukum, saya nggak mau. Bagaimana dengan orang-orang yang menjadi korban? Yang menjadi korban ini nggak main-main. Apalagi yang teman-teman bisa browsing kok itu. Bagaimana korban apa itu? Pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sekolah mana saja, santri mana saja, pondok pesantren mana saja, dilakukan oleh siapa saja. Artinya dari begitu kalau kita tidak mengajari nih kepada teman-teman nih, ya, memberikan edukasi agar lebih waspada, repot, ya kan? Coba nih kemarin kita dengar di pesantren mana, kiainya siapa, berapa santrinya yang, waduh, kamu ngomong apa? Beberapa waktu yang lalu terjadi di, ada Jawa Barat apa namanya, Pangandaran. Taufik Hidayat. Ya kalau yang itu kan udah nyata itu. Pangandaran tuh yang ada 4 bocah dibawa sama kepala sekolah itu kan. Cabuli itu. Iya. Kayak gitu-gitu loh, kita ini prihatin. Kenapa itu bisa terjadi? Enggak, padahal sebenarnya itu, ini loh yang kita tonton sekarang ini. Handphone, ya, gadget ini ya, sebenarnya itu milik kita untuk membawa kita ke hal yang positif, tapi dampaknya luar biasa. Ada Pangandaran, betul kan? Bukan terjadinya di pantai Pangandaran, tapi Bapak itu adanya di Tasik, orang Tasik dibawa ke Pangandaran. Ada 4 atau 5 itu yang 15 tahun itu, kepala sekolahnya bawa ke hotel itu 3 hari itu. Itu yang kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Jadi bukan hanya kali ini, bukan, sudah berkali-kali. Begitu kawan-kawanku. Ya Bang Jeffrey ya, bukan berarti kita mau ngurusin orang per orang dah. Kita secara umum menyoroti gitu ya Bang Jeffrey ya. Betul. Saya koreksi, di sini mencari fakta persidangan terkait dengan kebenaran Mr. C. Ya. Iya, begitu ya.
Bagaimana Bang Don? Halo Bang Don. Bang Don belum komentar Mr. Z. Iya. DJ Mr. Z, saya sudah DM tapi Mr. Z belum dijawab. Wah, iya. Nanti saya jawab. Siap. Pokoknya begini caranya. DM itu kadang-kadang kan aku nggak, itu kan di dalam ya. Coba komentar di VT, itu baru saya lihat. Baik Mr. Z, nanti saya komentar di VT. Dari komentar di VT itu nanti kan ada perintah dari TikTok itu. Ada perintah itu dari TikTok. Kalau DM itu kan banyak sekali tuh di dalam aku nggak tahu. Maklum lah, TikToker baru. Oke ya, pasti saya balas Bang Jeffrey. Bang Don, mana gerobak? Bang Don habis menang itu Mr. Z. Menang apa, Jet? Kami menang. Tenang aja. Itu prediksinya kemarin, Bang. Belum ada yang cair pada kabur, giliran saya bener kabur. Kacau. Rugi, Bang. Di koma sebelah udah gembor-gembor. Termasuk Ari Ambon, kabur 2 hari nggak nongol. Bukan kabur, Bang. Dia itu cari Google Map, jalan dari Bogor ke Monas. Selamat pagi Mr. Z. Kapnya, Kadino, Abahku, Bang Ari Poro, Siap, Bang Don. internasional. Pagi abangku. Anjir. Saya udah komen banyak di bawah tadi, ya kan. Jadi sebenarnya udah aman, Mister. Kuman-kuman udah disapu sama Rizky dan Mr. Lim di bawah itu. Udah aman, udah di bawah. Pokoknya kalau kuman masuk langsung diserbu sama 2 orang itu, ah. Iya. Jadi udah ada yang jagain di bawah, Mister. Ya, apa sih, bingung mau ngomong apa lagi, Mister? Udah gitu faktanya, tinggal perjuangan aja ke depan. Ya By kalau the way, saya belum dapat, Mister. Saya udah kirim nomor, Mister sih belum kirim itu putusan. Kan saya mau juga mempelajari biar pusing dikit. aku nggak tahu, aku kan belum dapat. Emang belum dapat? Belum. Soalnya kan rahasia. Kalau hanya di Komal kan nanti dikira orang ini. Halo Bang Pepen, naiklah Bang Pepen. Izin Mr. Z, terkait Bang Pepen kemarin, sudah clear kah Mr. Z? Kamis ini atau Jumat besok Mr. Z? Udah clear. Izin Mr. Z, Bang Don, itu udah diupload di websitenya Bang Don. Putusannya itu. Udah di SIPP ada ya? Iya, udah naik itu putusannya, udah diupload. Ini ya Kak Via ya, Direktori Putusan Mahkamah Agung ya? MA, kayaknya MA belum deh. Apa sih namanya itu? Website apa itu? Yang Iya, hijau. Direktori. SIPP. Iya itu benar. Ntar saya cek nih, belum ngecek lagi. Makanya Nggak lepaskan usah dulu, Bang Don. lepaskan dulu gerobaknya, baru tekan handphonenya. Gak usah dibaca Bang Don, ntar Bang Don puyeng bacanya. Masa membantai 4 orang itu waktunya 21 menit coba. Justru kalau nggak baca nggak ada modal kita. Kalau kayak Mr. Z kan enak tuh nyari-nyari hakim. Kim, karena udah baca. Kalau saya belum baca susah kayak gitu. Hakim dicariin di Komal coba kan. Aduh, ampun kita. Oh, terima kasih Mister. Masuk sudah. Ini saya Ada kirim screenshotan Mister ya. Screenshotan Mister baca. Yang jangan bikin status siapa ya? jangan di apanya? Jangan di ini ya, di kemana-mana dulu ya. Soalnya aku belum tuntas. Siap. Selamat pagi Bang Pepen.
Pagi, assalamualaikum semuanya. Salam. Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Perkembangan Pepen, burung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai ya Bang Pepen ya? Iya, Mister. Ya udah 1 jam yang lalu sih. Emron kenapa? Prof Emran kenapa mental-mental mulu? Aduh. Mental terus bang. 2 kali mental. Loh, mana? Mana Teh Acan? Acan lebet. Oke, Lagi dorong. Denger gak Mr. Z? Denger apa? Denger Teh Acan. Denger apa? Lagi ini Bang Ji, lagi nunggu meeting of mind-nya gimana yang malam dibicarakan katanya. Enggak. Prof Imran kalau mulai bersuara itu langsung itu cyber turun. Susah. Lebih baik ini mungkin 5 menit lagi lah. Nggak tahu kenapa nih. Silakan Bang Pepen. Emran punya akun 2 kok Mister Z. Gak tahu akun satunya. Prof Emran kan punya akun 2, tapi yang satu nggak pernah dipakai. Oh, itu yang satu itu khusus. Tunggu dulu, saya coba langsung nih, ini langsung set. Langsung nyantol. Cek. Nyantol nih. P apa? Itu Mister Z, itu lagi dibukit itu dilaporin Mister. Nggak ada suaranya, Prof. Nggak ada suaranya, Prof. Nggak ada, Prof. Oh, Mr. Ji dengar. Oh, tadi ini ya. Prof, nggak ada, Prof. Buka dulu topinya, Prof. Nggak apa-apa. Ya itu sudah. Mr. G. Ada. Baru ada tuh. Ya. Malam Bang Pepen. Malam, Bro. Malam menjadi Bang Don, ya Bang Ari, Kak Niti, Abang, Malam, Prof. Afia, Mr. G. Prof. Iya, sorry Mr. G, saya entah kenapa ya ini kok apa namanya mental-mental terus. Saya tanya dulu merek handphone. Redmi A5 Mr. G. Oh, itu Yang kayak di itu yang di. Redmi A5 yang ada di itu kan Mr. G. Yang ada di apa namanya berita apa namanya alat bukti Mr. G. Barang bukti, daftar barang bukti. Itu yang dicari hakim. Prof, berarti carrier name-nya apa, Prof? Telkomsel apa Tri nih? Tri. Berarti datanya nggak bisa dibaca itu. Ya bisa soalnya udah di log out dulu kan. Aduh. Prof Imran baru ini ya pulang ya? Mr. G baru sampai Mr. G. Ada kali, tapi setengah jam sih Mr. G udah sampai rumah sih. Ya saya Mr. G dorong gerobak dulu kita Mr. G. Berat ya? Mr. Ji tanya dulu Bang Don, udah dorong gerobak belum Bang Don? Saya udah dorong gerobak yang di atasnya Prof Emran. Lebih berat gerobak kosong. Berarti nggak ada alasan ya. Kalau mau buat kopi dari sekarang Bang Don. Kemarin udah lagi panas-panasnya kopi jam 12 lewat, Komal tutup. Aduh, kecewa gitu. Bang Don sampai dorong gerobak, gantian gerobaknya dorong Bang Don. Harus janjian dulu Mister nih, sampai jam berapa nih kita ini? Nggak lama lagi selesai. Iya.
Sinyal lagi nggak bagus soalnya, Mister. Ya, nggak lama lagi selesai nih. Saya juga ini lagi dipantau ini. Nggak tahu ini apa gara-gara Iran ya. Kok Donald Trump kok pantau saya ini ya. Izin Mister mau nanyakan terkait kontra memo banding. Ini bagaimana Mister? Di pihak si Ririn. Saya tidak ini ya, karena begini dikasih kesempatan untuk 1 minggu untuk menyusun apa apa namanya eh, pendaftaran bandingnya, kemudian mungkin sekaligus dengan memori bandingnya, gitu. Jadi masih masih Pak Tony ya mungkin ada dengan tim gitulah pokoknya deh, tapi nggak bisa saya sampaikan di sini. Ada Kak Sil sama Bang Nelson yang mau ikut gabung itu Mister sih terkait kontra memo banding. Saya tidak tahu kalau ada upaya-upaya itu nggak ada masalah sih sebenarnya kan. Siapapun itu kan boleh karena ini loh teman-teman. Jadi semua itu tergantung dari terdakwanya sendiri atau terdakwa sendiri. Jangan sampai ini tapi terdakwanya nggak tanda tangan kan percuma. Betul nggak Bang Pepen? Betul. Di pria ya Mister ya, beratnya di pria ini berarti karena kelihatannya pria masih diangkremin ini, susah untuk bergabung. Lah, itu kan kalau riwayatnya kan saya tahu semua riwayatnya itu tidak ada itu yang ini mas sebenarnya satu tim semua itu cuman ada yang merasa diri bahwa ada dia aku tidak mau ada begitu tapi kalau kalau saya lihat riwayatnya dari SIPP itu ya Pak Tony ya masih berteman dengan teman-teman yang lain semua itu tuh bergabung itu untuk menambah, bukan bergabung untuk berpisah, bukan. Mister itu Prof di bawah ada fansnya itu Hanabi, Prof love you. Aduh Mbak Hanabi, langkai dulu itu mayat Bang Ari Porong. Kompor, udah kompor. Ini ada yang di bawah nih. Ini Malam Prof. Iya, lanjut Mr. Ji. Iya, Kafia kadang-kadang aneh nih. Iya. bentar ini. Jadi apa nih Mr. Ji? Kita bahas nih Mr. Ji. Ini bahas permohonan banding. Ini ada pertanyaan di bawah nih dari Omah Azka ini. Permohonan banding sudah diterima JPU tanggal 8 Juli, Mister. Ngapain JPU kok? Jadi yang pengajuan banding itu ke pengadilan. Nanti didaftarkan lewat panitera negeri. Nanti panitranya yang ngirim ke pengadilan tinggi. Lengkap dengan memorinya. Nah, JPU kalau ini hanya membuat kontranya. Aku nggak tahu nih Omah ini dapat info dari mana. Mister yang menarik di sini Mister ya. Ini yang saya baca ya, saya nggak lihat langsung. Yang jadi pembicaraan itu. Jadi ketika selesai majelis hakim membacakan vonisnya, itu Ririn menyatakan banding tanpa berdiskusi dengan pengacaranya, Mister. Iya yang ngajak kayak ngaji kan. Jadi langsung dia nyatakan banding. Iya banding, tapi kan untuk membuat memorinya itu kan tetap pengacaranya toh. Mister, tapi kan kalau kita lihat yang udah-udah gitu kan, nanti hakim kasih waktu, lalu si terdakwa itu akan datang tuh nyamperin pengacaranya Mister kan, diskusi sebentar di situ baru dinyatakan banding. Tapi ini spontan Ririn langsung bilang banding. Nih saya kasih tahu. Jadi biar di mute dulu.
situasinya kemarin itu beda teman-teman. Nggak kondusif, nggak kondusif. Memang ini yang diinginkan, jadi nggak kondusif. Sehingga